Majuin dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bu, romanya lulus amat. Habib doain yang jauh salam, sehat badannya, panjang umurnya, berlimpah rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Iya, namanya masih lelesan bu. Belum makan kali, belum makan. Ih, tenang sih, ramanya goyang. Karak juga jam 10. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir Allah kasih sehat, Allah panjangin umur, Allah limpahin rezeki, Allah lunasin utang-utang kita. Yang hadir lagi sakit, Allah sehatin badannya. Yang hadir belum dapat pekerjaan, Allah kasih pekerjaan yang halal. Yang hadir belum dapat jodoh, Allah entengkan jodohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Angkat tangannya. Ya Allah, ya Subhani, jud lana binurani bil wali qutbi rabbani Syekh Abdul Qadir Al. Ya Rabbi bil Mustafa sidana wa umfir lana ma madha ya wasi'al karam bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir wali Allah bisyafaat Nabi Muhammad biidnillah warid Allah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulana ya Maulana ya sami' du'ana bihurmatika Muhammadin taqabbal hajatana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahilladzi fawata baina abdihi bil maratib wa ja'ala minhum aqtaban wa abdalan wa agwasan wa awliya bihim yanzilullahul ghamamatis sakib. Ashhadu an la ilaha Ashhadu an la ilaha Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa ka'bati qulubina Muhammad abduhu wa rasuluh sayyidul aajimi wal a'arib. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammad salatan abdin gillat hillatuhu wa rasulullah wasilatuh fa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij ma ana fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Limpahan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat teriring salam tidak terlupa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, kekasihnya Allah yang pada malam hari ini ibu berkumpul, ibu hadir, ibu menyediakan waktu dalam perkumpulan yang mulia. Perkumpulan yang agung ialah memperingati, mengingati akan kelahiran Zayyinil Wujud, akan kelahiran sosok manusia terindah di alam semesta ini, ialah kekasihnya Allah baginda Nabi besar Muhammad. Semoga kehadiran kita di malam hari ini ibu, Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah limpah ruahkan rezeki kita. Semoga perkumpulan malam ini kita berkumpul kelak di surga, Allah kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad. Semoga hari ini kita berkumpul di keheningan malam, di cuaca yang lagi enak-enaknya buat tidur. Kita kumpul semuanya malam ini, enggak ada harapan kita kepada Allah. Semoga Allah juga akan mengumpulkan kita seperti ini dengan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Wabil khusus yang saya muliakan Fadilatul Ustadz Al-Muallim Sahibul Majlis Al-Ustadz Amit beserta keluarga besarnya, Fabarakallahu lahu wali ahlil baiti, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah limpah ruahkan rezekinya. Wabil khusus yang saya muliakan akhina Bang Fahmi yang telah mengundang dalam kesempatan pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Ustadz Fahmi Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Tak terlupa yang saya muliakan guru kita bersama Fadilatul Haji Al-Muallim Kiai Haji Aldinur, atau yang kita kenal sebagai Kiai Semar. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya. Amin ya Rabbal. Ibu, malam ini kita kumpulnya kita dalam peringatan maulidnya baginda Nabi Muhammad. Padahal hari ini ataupun bulan ini sudah menunjukkan pada bulan Jumadil Awal. Bu, bulan kelahiran Nabi Muhammad itu pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, 3 bulan yang lalu kita telah melewati 30 hari genap. Itu bulan yang dimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwujudkan ke alam dunia atau dilahirkan oleh Allah Subhanahu. Bu, hari ini bicara kelahiran. Ibu hari ini kalau punya cucu, kalau punya anak, mengingat sebagaimana ibu dulu 9 bulan lamanya, betul? Ngandung berat-berat, betul? Udah mana ngeluarinnya bertaruh amanya, ama nyawa bu, dengen tuh. Nih, Habib kasih analogi kepada ibu semuanya. Ibu-ibu nih dulu nih pasti pernah ngerasain namanya ngandung, betul? Semoga anak-anak muda kita besok kalau punya anak dikasih anak yang soleh dan solihah. Bu, dulu itu siapa nama istrinya ibundanya Nabi Muhammad, Bu? Saha ngaranna? Sayyidatina Aminah. Bu, Sayyidatina Aminah itu 9 bulan. 9 bulan Nabi Muhammad dalam kandungan ibunda tercintanya. Bu, ada persamaan antara kita dengan Sayyidatina Aminah, tapi ada juga perbedaan antara kita dengan Sayyidatina Aminah. Persamaannya sama-sama ngandung, persamaannya sama-sama melahirkan. Perbedaannya apa? Banyak. Bu, dari hari pertama Sayyidatina Aminah ngandung, itu dari bulan pertama sampai bulan ke akhir, itu selama 9 bulan Sayyidatina Aminah gonta-gantian mimpi. Mimpi didatangin oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam, didatangi oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam,
didatangi sama Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sampai terakhir beliau mimpi berjumpa dengan Nabi Isa alaihi salam. Bu, ini Sayyidatina Aminah tatkala di perutnya itu ada manusia yang paling mulia dan agung. Nah, ibu nih ketika lagi ngandung, siapa kira-kira yang datang dalam mimpi kita? Bu, jangan tahu, Bu. Nih kita nih ibu pas lagi ngandung, siapa yang datang ketika kita lagi ngandung dalam mimpi kita? Akankah orang yang datang dalam mimpi kita itu orang yang soleh? Akankah ketika kita sedang mengandung tuh kita sering hadir ke dalam perkumpulan-perkumpulan yang mulia dan agung? Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dalam agama Islam ini, dalam agama Islam itu ada dua, Bu. Ada dua kategori. Yang pertama tarbiyatul aulad qabla wiladah wa tarbiyatul aulad ba'da wiladah. Yang pertama itu Bapak Ibu adalah pendidikan kepada anak sebelum dia lahir. Kapan pasca kita sedang mengandung. Makanya orang-orang tua kita dulu tuh ngajarin, kalau lagi mengandung 4 bulan ngadain 4 bulanan. Betul kagak, Bu? Macem-macem dah tuh, dia punya adat. Ada yang mandi pakai apa namanya tuh, kembang 7 rupa, betul. Ada yang dibacain surat apa, Bu? Surat tanah, enggak, bukan, Bu. Surat Yusuf, surat Maryam. Biar apa? Tuh biar anaknya kalau andai kata laki gantengnya seperti Nabi Allah. Kalau andai kata anaknya ini perempuan, biar soleha kayak Sayyidatina Maryam. Jadi Bapak Ibu, kalau bicara hari kelahiran ini enggak ujung-ujung Bapak Ibu kita datang langsung memperingati daripada hari lahirnya. Ada prosesi. Ada prosesi yang dialami oleh Sayyidatina Aminah ketika hendak melahirkan kekasihnya Allah baginda Nabi besar Muhammad. Makanya Bu, tadi Habib udah jelasin, dari hari pertama Nabi Muhammad ngandung tuh sampai hari ke-9, dari bulan pertama sampai bulan ke-9 itu setiap awal bulan itu nabi-nabinya Allah bergantian datang ke dalam mimpinya Sayyidatina Aminah, memberitahukan bahwa wahai Aminah, sesungguhnya di dalam kandunganmu terdapat sosok manusia yang agung, sosok manusia yang mulia, ialah kekasihnya Allah baginda Nabi Muhammad. Dari bulan pertama, Bu, coba bayangin, bahkan pernah Sayyidatina Aminah tuh kaget. Kagetnya apa? Ketika mimpi berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihi salam, Bu. Pas lagi tidur Sayyidatina Aminah, pas kerhes, Bu, itu Sayyidatina Aminah ngimpi kepanggih ketemu sama seorang laki-laki. Akhirnya ditanya, ya rijal man anta, wahai kamu orang laki, kamu siapa sebenarnya? Ya Aminah, anna abbal bashar, wahai Aminah, saya nih bapak moyangnya manusia. Ana Adam alaihi salam, aku ini adalah Adam alaihi salatu wassalam. Pada hari ini wahai Aminah, di dalam kandunganmu terdapat sosok manusia yang agung, manusia yang mulia, yang akan memberikan syafaat nanti pada yaumul qiyamah, ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bu, penting Bu, ibu kalau pengen punya anak soleh, anak soleha penting. Jangan Bu, jangan lagi-lagi jangan diulangin nih Bu, kalau misalkan lagi ngandung nih sering perkataan yang mengeluarkan perkataan yang kotor. Kalau lagi ngandung nih perempuan nih, besok lu pada kawin, perempuan didik diri bener-bener biar lu punya anak-anaknya tuh bisa ngebanggain ke orang tuanya. Betul. Nih Aminah nih, maknya Rasulullah nih ngalamin hal ini. Makanya ulama ngasih amalan, ngasih amaliyah. Tuh anak, bagaimana nih anak nih pasukan bodreg sini Bu, biar biar nurut sama emaknya, biar nurut sama bapaknya. Kalau diajak ke pengajian mau, bagaimana caranya biar nih anak menjadi anak yang nurut? Maka kata ulama, bacain kalau lagi hamil,
Tuh lagi iseng-iseng emaknya begitu sambil nonton sinetron, pegang apa namanya tuh dielus-elus perutnya. Diusap-usap Bu sambil baca surat Al-Qadar. Bagaimana suratnya? Inna anzalnahu fi lailatil. Berapa banyak Beb? Nggak usah banyak-banyak, 100 kali cukup. Biar apa? Tuh biar ntar anak pas lebah lahir, bahasanya ya, jelinger begitu. Apa sih namanya Bu? Jelinger gitu, iya. Benar apa kagak? Jadi enggak pintar gitu, pintar bahasanya mah. Itu ada amalannya Bu. Enggak. Terus yang keduanya kalau lagi tidur biasain Bu, biasain dalam keadaan berwudu, dalam keadaan toharo, dalam keadaan suci. Ibu hari ini minta sama Allah pagi siang sore biar tuh anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi bagaimana pengamalan daripada emaknya kalau keluar daripada rumah, Masya Allah auratnya dibuka. Betul apa kagak? Kadang-kadang saya malah pada bingung Bu. Sono di kampung sono lah intinya mah begitu. Ya kadang-kadang kalau saya lagi main ke kampung orang begitu sering ngelihat aja gitu. Kadang-kadang ada emak jongjon Bu. Jongjon lagi duduk depan rumahnya sambil netein anaknya, hawanya pengen ngedepak biasa. Betul kagak? Ada yang begitu ada kira-kira. Kalau kata bahasa Indonesia tolol lah bahasanya begitu. Bahasa Indonesia mah tolol apa bego begitu. Intinya mah itulah bahasanya. Itu banyak yang begitu. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Makanya Bu, bagaimana Nabi Muhammad itu bisa menjadi kepribadian yang mulia, yang alim, yang the best bahasanya begitu, karena pendidikan orang tuanya bener. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Ini Bu yang harus kita contoh. Maka keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad itu tidak lain daripada orang tua ini. Makanya nih anak-anak yang masih pada muda nih, dengerin nih, lu kalau udah pada ngaji, lu kalau punya guru, jangan pernah menganggap guru itu lebih mulia dari orang tua. Betul apa kagak? Jangan suka nganggep orang tua itu pangkatnya lebih rendah daripada guru. Kenapa Tong? Nih Tong, orang tua mah yang salahnya aja bener. Betul apa kagak mah? Kadang-kadang nyereh hati, bener. Kalau ketemu sama gurunya salaman tuh tangannya dibulak-balik. Bener apa kagak? Mentolol. Kalau ketemu emaknya salaman begini, gue najis lalana, amit-amit emang baik. Bener apa kagak? Nih kayak begini nih, ngaji mah sama siapa aja boleh Tong, tapi jangan pernah ngerendahin orang tua. Nih saya kasih tahu nih anak-anak nih, dengerin baik-baik. Man asbaha, kata Nabi, Bu, biar kita jadi orang tua rada seneng gitu ya. Kata Nabi SAW, man asbaha wa huwa murdian liwalidayhi muskhitan li fa'ana alaihi radin. Bu, nih kata Nabi bukan kata Habib. Siapa orang di pagi harinya bikin kedua orang tuanya senang, bikin kedua orang tuanya ridho, murdian li walidayhi, bikin kedua orang tuanya gembira, muskhitan li kata Nabi, tapi dalam sisi yang lain dia telah memberikan kekesalan kepadaku, telah melakukan kemaksiatan kepadaku, kata Nabi Muhammad, fa ana alaihi radin, maka ridho aku dan ridhonya Allah aku akan berikan kepada anak tersebut. Bu, Tong, dengerin kagak? Besok nih kalau emaknya nyuruh jangan, Tong nih beli sasa begitu, isma begitu, gebuk badang lehernya Bu ya. Kedak najis aing masalahna ieu amit-amit cabang bayi. Benar kagak Bu? Benar kagak? Banyak yang begitu, banyak enggak? Tolol. Benar enggak Bu ya? Iya, kadang-kadang lebih mendahulukan hal-hal yang kagak penting daripada orang tuanya. Makanya kata Nabi SAW, Beb, tapi dalam sisi yang lain saya telah memberikan Nabi Muhammad kebahagiaan.
Saya dalam sisi yang lain saya selalu mengerjakan sunnah Nabi. Salawat dan salam saya tidak pernah terputus. Gak eren bahasanya. Salawatnya selalu dibacakan bu. Kata Nabi dalam hadis selanjutnya. Man asbaha wa huwa muskhitan liwalidayhi. Siapa orang di pagi harinya dia bikin bedeg orang tuanya. Dia bikin kesel orang tuanya. Murdian li, tapi dalam satu sisi dia telah menggembirakan aku, kata Nabi, fa ana alaihi sahid, maka kemurkaan aku, kebencian aku dengan Allah akan aku berikan kepada anak tersebut. Nauzubillahimin. Makanya nih anak-anak nih, tong pemuda pemudi, lu masih punya orang tua, lu banggain. Lu banggain, apalagi kalau udah beres nikah. Jangan suka menganggap bini lebih mulia daripada emak, bener nggak ya? Udah ngomonginnya romanya di pojokan, iya bener juga katanya, gue najis dia sederhana. Mandang romanya goyang. Ya Maya, kebanyakan begitu mah anak muda kita zaman sekarang beres nikah aja sama pasangannya, emaknya dodar jasa najis aing masalahna. Bener apa kagak? Kadang lebih nganggep tuh bininya waduh udah segala-galanya. Betul apa kagak? Nih Habib kasih tahu ada satu cerita. Gak lama ini, kurang lebih setahun yang lalu. Ada satu mubalik, penceramah. Masih kalau Habib sebutkan mungkin ada beberapa orang kenal sama si orang tersebut. Itu sampai dia saking ngedidik istrinya bu nih. Ngedidik istrinya sampai begitu kerasnya agar mau sayang sama emaknya. Sampai dijatoin talak 1. Jatuh talak 1. Karena apa? Karena udah berlaku gillatil adab, udah kurang ajar kepada orang tua si laki-laki. Betul apa kagak? Cuman lihat keadaan anak pemuda zaman sekarang. Kalau dapat duit gajian, katakan gajinya 3 juta, kasih ke bininya sama 2,5 juta, kasih ke emaknya cuman najis lalana. Bener apa kagak? Bukan gope, gocap. Ih gue mah tolol, gue mah gedeg ya. Bener apa kagak? Nih Habib bersumpah demi Allah tuh, andai kata ada orang-orang yang sekarang pada hadir, bang lu sholat sama Nabi Muhammad, lu jihad sama Nabi Muhammad, lu matinya husnul khotimah, tetap kedudukan lu bakal di nerakanya Allah. Percaya nggak bu? Buka kitab tarikh Khulafa ar-Rasyidin Syekh Ramdan Al-Buti. Beliau menceritakan ada satu sahabat Nabi namanya Alqamah. Siapa namanya bu? Alqamah. Siapa? Bukan Iqomah, bukan ya. Namanya Alqamah. Bu, Alqamah tiap hari unggal poe sholatnya menabi, makannya menabi, berjihadnya menabi. Pas mau meninggal matinya su'ul khotimah. Ngapa begitu Bib? Terlalu muliain bini. Betul apa kagak? Coba pemuda zaman sekarang bang jangan sampai bego ya. Hati untuk bego doang ntar. Iya bukan begitu Mi ya, banyak anak muda kita bertalang tolol gitu, najis lalana aing mah. Koeng depak ya tadi juga. Gedeg najis, aing najis. Ih, mah gedeg jasa najis lalana bu. Bener kagak bu? Kebanyakan bahasanya begini lah, kita mah emang begitu. Bu bener apa kagak bu? Urang mah ente rela gitu bu. Amun aya emak begitu. Cerik nangis, kusab kunaon? Tak sabab apa namanya tuh? Minantuna, sul adab. Banyak apa kagak begitu? Ih najis aing masalahna. Misalnya tuh ada di keadaan Habib, itu mah Habib gak bakal pikir panjang. Gua udahan sama gua mah. Ye tolol. Ji gua malah orang laki, bener apa kagak? Betul apa kagak? Ye gua mah orang laki, gini-gini gua masih ganteng. Wah, sorry ini makan Allah ya dulu benar. Itu sombong dalam kebaikan boleh, bener apa kagak? Iya jangan begitu neng, lu cakep kagak tolol. Atau dia makan mukanya doang putih, pantangannya mah hidang tolol. Di menajis lalana. Itu mah akibat skincare yang tidak merata kan begitu. Iya mukanya mah masya Allah glowing gila anjir kan begitu. Najis lalana. Benar apa kagak? Mukanya najis amit-amit. Pas pelebah digaruk bu, bahauk. Blok. Banyak yang begitu banyak. Ih gue najis lalana.
Makanya kita kagak heran begitu kalau lagi tengari-tengari begitu Bu ya. Habib kan orang Pasar Kemis sekarang, kan dulu kelahirannya mah di Bayur kan begitu. Ya kadang-kadang kan sering main begitu, naik motor begitu, sering lewat begitu dari ujung sampai ke ujung gitu. Ih, banyak yang mukanya mah bagus, alhamdulillah. Orang bendak, masya Allah, ya amin, masya Allah. Mukanya mah, masya Allah, cakep jasa. Pelebah ngadele ke leher, ih najis salah naik, tolol. Gedeg ya. Banyak begitu banyak kagak. Mukanya mah glowing, pas pelebah ngeletang, ih najis saya, ih masya Allah. Kebarut-barut begitu. Bu, nyampe mana tadi gua ngomong? Gua lupa kita. Bu, atuh iya. Nih anak perempuan lu jangan terlalu sombong. Lu mah keadaannya masih bisa digantiin, betul. Bener apa kagak? Keadaan lelaki dalam agama nih, dengerin abang-abang semuanya. Keadaan laki-laki dalam agama tuh jomblo sepertiga. Jomblo sepertiga, karena kuotanya laki-laki itu masih boleh punya 4 pamaji. Bener apa kagak? Kuotanya daripada Allah 4, cuman kita beraninya cuman hook Bu ya, daripada piring pada melayang kan begitu. Bener apa kagak? Iya, makanya hari ini saya cuma pengen ngajarin kenapa sih Nabi Muhammad tuh bisa mulia sebenar-benarnya mulia. Tetap Bu, kita lihat pendidikan daripada kedua orang tuanya. Makanya anak muda zaman sekarang ini jangan sampai merendahkan orang tua. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Mau andai kata dia bikin Nabi Muhammad senang sekalipun, tapi telah dia memberikan patah hati kepada kedua orang tuanya, maka Allah tidak akan memberikan ridho kepada dirinya. Makanya Bu, dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peringatan Maulid ini pribadi Habib penting. Buat apa? Buat menjaga akhlak kita ini untuk mengikuti suri tauladan kekasihnya Allah, baginda Nabi besar Muhammad. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, nih Bu, yang pertama dalam peringatan Maulid Nabi ini, bagaimana kita bisa mendidik anak, bisa mendidik keluarga seperti Nabi Muhammad mendidik kepada anak-anak, bisa mendidik kepada keluarganya Bu ya. Makanya Habib bilang tadi, Nabi Muhammad mulia itu diawali daripada Sayyidatina Aminah, ibunda tercintanya yang mulia. Bu, lanjut jam 1:30 ini kurang lebih. Lanjut apa kagak ini? Bu, yang kedua, dalam peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bu, Maulid kalau dikata tuh apa ya bahasanya, nggak bikin bosen, betul Bu? Di mana-mana ada itu peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi. Ini sekarang kita ngadain nih di Benda, besok akhir bulan kita ngadain lagi di Bayur, di Encele, betul apa kagak? Belum besok ntar di bulan apa namanya nih, di bulan Januari Habib ngadain juga di rumah, Januari ataupun Februari di Pasar Kemis di Bumi Indah Habib ngadain. Insya Allah nggak ada halangan sama Az-Zahir Habib Bidin daripada Pekalongan. Peringatan Maulid ini kalau bahasanya nggak bosen, bosen nggak Bu? Bosen nggak? Atau kita bukan cuma tinggal duduk doang, betul apa kagak? Duduk dikasih makan kan uyuhan, betul. Apalagi Habib uyuhan jasa pan begitu. Pulang pan dikasih amplop kita pan begitu. Tenang Bu, pokoknya Maulid mah bagaimana juga tetap berkah Bu. Biar keberkahan enggak cuman dapatnya di Maulid doang nih, maka bawa keberkahannya nyampe ke rumah. Caranya gimana Bu? Bukan nampan kebulinya Bu yang dibawa, beda lagi itu mah ya Bu ya. Bu, keberkahan dalam peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua yang harus kita bawa sampai ke rumah adalah menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Bu, ini karena kebanyakan yang hadir ibu-ibu nih, ada salah satu sunnah Nabi yang diajarkan oleh Rasulullah kepada putri tercintanya. Siapa namanya? Sayyidatina Fatimah.
Pernah satu masa Bu, Sayyidatina Fatimah itu diomongin sama Rasulullah. Ya Fatimah, idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha fatu'ti jiranaha. Rasulullah memberitahukan kepada Sayyidatina Aminah, wahai Aminah, kalau kamu masak, masakannya yang berkuah. Tahu yang berkuah Bu? Yang berair. Maka jangan lupa berikan daripada masakan tersebut kepada tetangga-tetangga kamu. Tahu Bu tetangga siapa? Tetangga itu bukan cuma yang sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah depan, sebelah belakang rumah kita, bukan. Yang namanya definisi tetangga itu Bu, itu 40 rumah dari depan, 40 rumah dari belah kanan, 40 rumah dari sebelah kiri, 40 rumah dari sebelah belakang. Itu namanya tetangga. Bu, kita nggak usah ngasih dah nih kebanyakan. Saya kasih contoh nih, nggak usah ngasih kebanyakan 40 rumah. Insya Allah banyak di rumah nggak ada lauk, kan begitu. Misalnya ibu masak nih, masak apa? Anggap deh Bu, sayur asam begitu Bu ya. Atau jangan dah yang ada dagingnya dikit. Katakan sop iga Bu ya. Misalnya ibu masak sop iga, tuh banyakin tuh Bu airnya. Banyakin airnya, kasihin ke misalnya kita bikin sop iga, iganya 2 kilo, airnya 30 liter misalnya, kan begitu Bu. Kasihin ke tetangga, insya Allah besok rame diomongin kita, kan begitu. Airnya doang, atau kalau punya duit mah beliin atau iganya. Di romanya jodar jasa. Atau pun tergantung ekonomi, betul apa kagak? Jadi bahasanya gini Bu, sama tetangga, kalau bahasa kita jangan pada jodar begitu. Sering berbagi. Ingat besok ibu nih, bapak kalau meninggal siapa yang bakal ngegotong kita? Pasti tetangga. Sama tetangga jangan suka pada ribut, haya. Benar. Itu udah masyarakat kita makan begitu, betul apa kagak? Benar apa kagak Bu? Jadi ama tetangga tuh kudu akur, jangan ribut baik. Ini romanya. Ya begitu Bu, makanya kata Nabi SAW tuh ngedidik ke putri tercintanya Sayyidatina Fatimah. Kalau masak sesuatu lebihin. Intinya itu lebihin untuk kita berikan kepada tetangga yang berada di sekeliling rumah kita. Makanya Bu, orang itu kalau bertanya apa sih amaliyah rezekinya itu akan diberikan banyak sama Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya cuma satu. Rukun baik sama tetangga. Ya Bu ya, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berlimpah sama kita semuanya. Jadi, Bu, yang kedua nih, gak usah banyak ngomong. Yang pertama, Nabi Muhammad mulia karena didikan orang tua. Tadi Habib bilang sama ibu, pendidikan dalam agama Islam itu ada 2. Tarbiyatul aulad qabla wiladah wa tarbiyatul aulad ba'da wiladah. Mendidik anak sebelum dia lahir. Pas lagi ngandung Bu ya, jangan suka berkata kasar. Yang pertama tuh. Terus yang kedua Bu, nih sering bacain daripada ayat suci Al-Quran ataupun sholawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad. Saya pernah ketemu Bu sama salah satu perempuan. Saya katakan nih perempuannya sholihah. Saya ketemunya di Jawa Timur. Tahu Jawa Timur Bu? Cadas belok ke kiri. Saya ketemu sama salah satu wanita soleha, katakan begitu. Bu, itu subhanallah, anak-anaknya kurang lebih ada 6 atau 8 begitu. Cuman semuanya jadi ulama. Semuanya punya pondok pesantren, semuanya punya murid, semuanya punya jemaah. Saya bingung kan ngeliatnya, ini romanya keluarganya rada cakep jasa begitu. Emang amalannya apa begitu? Saya ngomong sama teman saya, saya pengen ketemu sama ente punya umi, pengen minta doa, kata saya begitu. Diajak saya ketemu sama emaknya Bu. Tuh subhanallah Bu, subhanallah. Amaliyah rutinitas yang gak pernah ditinggal sama ibu nyai man satu. Puasanya Nabi Daud alaihi salam. Jadi pas lagi hamil ataupun enggak hamil saja, itu setiap hari amaliyah rutinitas yang dia lakukan itu adalah puasanya Nabi Allah Daud alaihi salam. Jadi kata dia begini Bu, Beb, saya ngamalin nih amalan cuma satu harapan saya sama Allah. Agar apa?
Agar saya punya keturunan semuanya menjadi keturunan yang bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Ibu jangan berkaca, jangan berharap kepada Allah punya keturunan yang solihah. Jangan berharap sama Allah punya keturunan yang soleh. Kalau kita itu enggak memiliki sebuah amalan yang menjadi andalan bagi kita, Bu. Contohnya nih, enggak kudu puasa dah. Nih lisan, Bu, nih mulut nih senantiasa baca solawat dan salam kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, senantiasa mengucapkan istighfar. Setiap hari ini ada salah satu ayat yang kita baca daripada Al-Quranul Karim. Minta kemanfaatannya ini untuk anak-anak kita. Karena ingat, Bu, bahwa madrasah yang pertama bagi seorang anak itu ditentukan daripada kualitas emaknya. Kalau andai kata emaknya baik, ya baik, Allah kasih keturunan. Tapi kalau kata emaknya kurang sregep begitu ya, kurang baik begitu, tiap hari kerjanya dandan baik begitu. Emak zaman sekarang kan rada peloyor, Bu, tau peloyor. Tiap hari kerjaannya di rumah begitu, main HP aja, betul apa kagak? Bikin status baik, bener apa kagak? Cuman saya paling resep juga tuh paling banyak sekarang pengajian. Ini dihadirin sama emak-emak, alhamdulillah. Kayak malam ini nih yang hadir semuanya emak. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan nih emak-emak semuanya jadi bidadari surga. Besok kita ketemu lagi di surga, Bu ya. Amin ya rabbal alamin, Bu. Jadi yang pertama begitu, pendidikan kepada anak itu yang diberikan oleh ibundanya baginda Nabi Muhammad. Yang kedua, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mintalah kita agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bu, kalau hadir maulid begini, Bu, mau ngantuk enggak ngantuk ya, Bu ya, mau ngantuk enggak ngantuk, niatin niat yang soleh. Bu, kemarin saya hadir acara maulid di daerah Wanakerta, tahu Wanakerta? Di Sindang Jaya, tahu Sindang Jaya? Pasar Kemis lebah sono dikit. Saya diundang nih sama mama pasukan budaya sini gitu. Kan mama pengajiannya ramai, Bu ya. Hari ini pengajian hari Senin pakai baju merah semuanya, betul. Besok hari Selasa pengajian warna ungu semuanya, betul. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, Bu, kajian. Yang penting walaupun boleh cicilan masih tetap istiqomah. Alhamdulillah. Jadi kemarin pas saya hadir tuh, Bu, ini ada satu ustadzah ngamalin pembacaan maulid yang ada di dalam kitab Maulid Al-Berjanji. Ada perkataannya itu, syairnya yang mengatakan, man mata ala hubbihi nala kulla matalibi. Orang yang meninggal wafat dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad, maka akan diwafatkan dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad. Di pas saya hadir tuh acara maulid, Bu, yang paling resepnya itu ya namanya ustadzah kan bagaimana begitu ya, pasti baca Mahalul Qiyam kan begitu. Pas saya lagi datang tuh si ustadzahnya lagi baca Mahalul Qiyam, lagi mimpin marhaban, lagi berdiri gitu. Itu subhanallah, Bu, pas dia duduk nih, beres baca marhaban, itu pas dia duduk, itulah dudukan dalam keadaan mulutnya tersenyum, matanya berurai air mata, dan dirinya kembali langsung kepada Allah Subhanahu, dalam keadaan pembacaan maulid. Lagi baca maulid, Bu, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika Allah salawat. Itu pas dia beres baca ya Nabi salam, dia duduk, Bu, duduk, matanya nangis, mulutnya senyum, kembali meninggal. Alhamdulillah, meninggal dalam keadaan husnul. Ini kejadian, Bu nih. Ini tahun ini kejadian, saya ngelihat langsung, saya hadir begitu, Masya Allah. Itu meninggal yang paling enak dalam keadaan husnul khotimah, Bu. Pengen gak meninggalnya begitu, Bu?
Makanya saya bilang, walaupun tuh baju boleh cicilan. Aduh udah ngaji mah ngaji baik, betul apa kagak? Betul apa kagak? Yang penting daripada niat kita ngaji itu untuk kita bisa mendapatkan pahala keberkahan daripada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ibu-ibunya semangat terus Allah berikan. Allah berikan semangat buat ngaji, semangat buat nuntut ilmu, semangat untuk bisa memberikan manfaat. Dan semoga Bu perkumpulan malam ini kita kumpul balik kita besok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan sehat wal afiat, Allah panjangkan umur kita, Allah limpahkan rezeki kita. Amin ya rabbal tarabana bi rabbis sama'i min kulli syani. Amin. Wabil hadi Muhammad bisabil masani bi qadrati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irfa' qadruna wasrah sudurana wa yassir umurana wa yarzuqna min haitsu la yahtasib wa la adri bi fadlika wa karamika wa ihsanika ya man huwa kafa ya ain sad hamim ain sin qaf wa nas'aluka bizalal izza wa jalal haiba wa izzatil qudrah wal jabarutil 'azamah anta ja'alana min ibadika salihin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.